Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa wa'ada alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala an-nabiyyu wa habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa muslimat, hadanallahu wa iyyakum, yang saya hormati Allah muliakan, wabil khusus kedua keluarga besar calon mempelai pria dan keluarga besar calon mempelai wanita, wabil khusus kepada petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Jati Barat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka akan menyaksikan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dari seorang manusia,
yang sangat memiliki arti yang penting di dalam kehidupan selama hidupnya, yakni akad nikah atau walimatul arus. Oleh karena itu, kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khusus kepada kedua calon mempelai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat semuanya dalam rangka tanbih, dalam rangka peringatan atau nasihat atau khutbah nikah. Wabil khusus khutbah nikah ini juga disampaikan kedua calon mempelai pria dan wanita. Lebih-lebih kepada diri saya sendiri selaku khatib pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Wasiat yang paling hebat, wasiat yang paling mulia di dalam hidup adalah wasiat untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa merupakan jalan yang terhebat, dasar fondasi yang akan bisa menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat hadaniyallahu wa iyyakum yang saya hormati dan Allah muliakan, pengantin baru, pengantin yang sudah lama, dan calon pengantin baru. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama, nikah adalah salah satu peristiwa bersejarah yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Ketika umat manusia mempelajari, ketika umat manusia memahami dan bisa mengaplikasikan dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini, insya Allah manusia itu akan bahagia. Tapi sebaliknya, ketika tanda-tanda Allah ini dibiarkan, ketika tanda-tanda Allah kekuasaan ini tidak diindahkan, maka tumbuhlah saatnya kehancuran. Yang pertama, nasihat yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para jemaah semuanya, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada calon mempelai pria dan kepada calon mempelai wanita. Pancangkan niat nikah. Jangan salah niat. Mengapa harus betul-betul bagus niat? Mengapa harus betul-betul hebat niatnya? Karena kalau niatnya salah, maka salah semua amal pekerjaannya. Tapi kalau niatnya bagus dan hebat, maka insya Allah Allah akan memberkahi kehidupan. Niatnya apa? Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah bukan karena apa-apa. Nikah bukan karena, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tunkahul mar'ah di arba' li jamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha, fadfar dengan din dan bagian. Rasulullah pun menyampaikan, pilihlah seorang perempuan karena kecantikannya. Pilihlah perempuan karena di luar sana dingin di sini. Pilihlah seorang perempuan karena keturunannya. Jangan jauh-jauh. Tapi ketiga-tiga tersebut adalah berbentuk materi. Yang pertama adalah lijamaliha. Kalau seseorang manusia, seorang perempuan, seorang hamba, ketika memilih karena hanya kegantengannya, kecantikannya, akan luntur pada saatnya, tidak akan lama. Lima lihat, karena hartanya pun sama, harta akan habis, bahkan harta akan menimpa kita kesulitan dan kesusahan. Kaya, kita diberikan harta yang banyak, kita yang meninggal duluan, istri kita nanti nikah lagi dengan yang lain, hartanya akan dibagi-bagikan oleh waris-waris. Yang selanjutnya, linasabiha, keturunan. Apa yang diharapkan dari keturunan? Keturunan kaya, apakah bisa kita kaya? Kalau tidak berusaha dan tidak bisa berbuat. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan fadfar bidatid din taribat yadak, maka pilihlah agama yang menjadi hal yang penting di dalam pernikahan. Ketika seseorang memilih agamanya yang insya Allah taribat yadak, maka
salah satu inti dari pernikahan yang paling pertama, niat nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hancur dan hilang. Mudah-mudahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita niati untuk nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah nikah pun, yang sudah lama bernikah pun, berkeluarga, barangkali salah niatnya, perbaharui lagi niatnya dari mulai sekarang. Yang kedua, ketika betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan panduan. Apa panduannya? Al-Qur'anul Karim. Ketika seseorang ingin selamat karena niat karena Allah, maka Al-Quran jadi pegangannya. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu qadahu ila nar. Jadikan Al-Quran di depan sebagai pedoman. Dan yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum, Allah memberikan petunjuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahwa namanya berkeluarga itu tidak semuanya indah, tidak semuanya enak, tidak semuanya bahagia, tidak selamanya bahagia, tapi ada saat-saat bahagia dan ada saat-saat duka, ada saat tidak enak juga. Oleh karena itu, ketika saat berbahagia, ketika nikmatnya banyak, ketika hartanya banyak, ketika sehat, adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sebaliknya, ketika keluarga itu di bawah, tidak punya apa-apa, ketika tidak punya harta, ketika tidak punya pekerjaan, ketika ditimpa musibah, jadikanlah sobat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum, itulah 3 penting yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum, wabil khusus kepada kedua calon mempelai pria dan wanita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya, bahkan sampai ke akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Maka sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.